Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Trilastari. Saya adalah seorang mahasiswa dari jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan apa itu teknik foto voice. Teknik foto voice yaitu memanfaatkan foto atau gambar untuk mengekspresikan permasalahan yang dialami oleh klien. Dalam konseling, klien ini nantinya diminta untuk memilih atau mengambil gambar yang sesuai dengan permasalahannya. Foto tersebut kemudian dibahas oleh konselor dan klien untuk menggali makna emosi secara lebih mendalam. Dan kalian harus simak video yang telah saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Tadi kayak mana perjalanan ke sini? Sedikit ada kendala, Bu. Ya. Karena tadi saya ada janji kan sama teman. Jadi harus ada yang bicarakan itu sama teman kan. Perjanjiannya harus ditunda dulu karena saya mau kesini. Dulu ya sama temannya tadi ya. Oke, terima kasih ya sudah hadir. Tadinya boleh perkenalkan namanya? Oke. Di sini nama saya Diva Aulia Ibrahim. Saya dari kelas 12 madrasah 12C. 12C. Nama panggilannya siapa nih? Diva, Bu. Diva. Terima kasih Diva telah hadir pada kesempatan ini ya. Oke, Ibu butuh perkenalan nggak nih? Ya boleh, Bu. Oke. Sebelumnya udah tahu Ibu nggak? Udah tahu tapi nggak tahu nama panjang Ibu. Oke, perkenalkan nama Ibu Dewi Trilastari. Biasa dipanggil Ibu Dewi. Oke. Karena kita udah kenal ya. Apakah Diva sudah pernah konseling individual? Belum, Bu. Belum pernah. Oke, baik. Sekarang Ibu akan menjelaskan apa sih itu konseling individual. Konseling ini adalah proses di mana klien dan konselor satu sama lain membicarakan permasalahan yang dibawakan oleh kliennya. Di mana pada sesi ini kita tidak membicarakan di luar permasalahan. Hanya pada sesi ini kita akan membicarakannya dan menemukan solusi yang terbaik bagi permasalahan Diva. Apakah Diva sudah paham? Ibu harap Diva jangan tertutup ya dalam mengungkapkan permasalahannya. Sekarang, apakah kita sudah siap nih untuk melakukan sesi konseling? Sudah?
Ada yang perlu dipertanyakan nih? Takutnya Diva belum paham tentang konseling ini. Kalau misalnya kita di dalam sesi konseling itu kita boleh menyebut nama Bu atau kita isi nama saja? Kalau Diva ingin menyebutkan nama tidak apa-apa. Kalau inisialnya juga nggak apa-apa. Senyamannya Diva bagaimana. Jadi sebelum kita mulai layanan ini, Ibu akan menjelaskan bagaimana sesi konseling ini. Jadi sesi konseling ini kita akan menggunakan yang namanya itu teknik photo voice. Oke, teknik photo voice adalah di mana foto sebagai media visual untuk mengungkapkan permasalahannya Diva. Apakah Diva sudah paham? Baik Diva, tadi kan kita menggunakan teknik photo voice, di mana teknik photo voice ini tadi menggunakan foto sebagai alat media untuk mengungkapkan permasalahan Diva. Sekarang Ibu meminta Diva untuk mencari foto yang mengungkapkan permasalahan Diva, yang menggambarkan permasalahan Diva itu apa dari foto itu. Diva boleh mencari 3-5 foto yang menggambarkan permasalahan, dan Ibu akan memberi Diva waktu 10 menit untuk mencari fotonya. Baik itu mungkin di galeri Diva atau di luar ruangan ini. Bagaimana Diva, ingin mencari di galeri dulu atau langsung keluar? Coba di galeri dulu ya. Oke, dikasih waktu 10 menit ya untuk mencarinya. Bu. Ibu, sepertinya fotonya nggak ada di galeri saya. Boleh saya cari keluar, Bu? Tidak ada ya. Jadi boleh Ibu persilakan 10 menit untuk mencari di galeri Diva. Ibu, terima kasih ya, Bu. Sama-sama.
Baik, Ibu. Dari mana nih Pak? Udah dapat fotonya? Udah Bu. Udah. Boleh ditunjukkan dulu? Bu, tadi Bu saya kan belajar dari luar. Ya. Ternyata di luar itu kurang ada objek yang saya butuhkan. Jadi saya berinisiatif untuk cari di internet. Tadi tidak apa-apa. Ini fotonya. Oh, 3 orang ya, saling bergandengan. Oke, baik Diva. Tadi Diva udah mengambil foto. Nah, sekarang Ibu ingin Diva mengisi ini mengenai deskripsi, apa deskripsi dari foto tadi, terus konteksnya bagaimana dalam foto itu, perasaan dan reaksi Diva ketika mengambil foto, tingkat kualifikasi dan maknanya, reaksi orang lain terhadap Diva. Oke, Ibu persilahkan Diva untuk mengisi ini ya. Ini ada namanya nggak Bu? Nggak usah. Terus ini Kalau deskripsi ini gimana Bu? deskripsi dari foto tadi, apa yang menggambarkan foto tadi? Maksudnya deskripsi Karakter gitu. Tadi kan saya kan ngambil karakter Bu juga pertemanan itu tuliskan di deskripsinya. Saya mengambil foto gitu.
Oke Bu, ini saya sudah mengisi deskripsi. Ya, terima kasih ya Diva. Dan oke, sekarang ibu ingin menceritakan apa hasil dari gambar satu dan gambar dua. Jadi gambar satunya berbeda dan gambar duanya juga berbeda, cuman dia 3 orang yang sama gitu ya. Baik, sekarang Diva coba ceritakan apa makna dari gambar satu. Oke Bu, di sini kan saya mau menceritakan tentang teman. Di sini saya mempunyai 3 orang teman kalau saya. Nah, gambar pertama ini Bu, yang menunjukkan kami saling bergantian. Awalnya kan gini Bu, kayak satu pendapat gitu. Berarti saya itu bisa dibilang kayak apa namanya? Penengah di antara keduanya. Nah, ini saya Bu. Jadi teman saya. Nah, Diva berada di posisi tengah ya. Nah, di sini orang ini senyum, saya yang murung dan ini juga senyum Bu. Nah, yang di sini akhirnya lama-lama orang itu lebih sering berdua. Lebih suka berdua. Akhirnya kenapa? Karena di sini kan saya ini kan di sini saya itu berpendapat. Jadi Bu, teman saya ini nih Bu, katanya Bu. Nah, jadi Bu, yang teman saya ini Bu, yang ini senyum, ini saya yang murung, dan ini senyum. Kenapa gini Bu? Karena saya itu jadi penengah di antara kedua orang itu Bu. Nah, pada akhirnya kami sekarang kayak gini Bu. Saya lebih terasingkan, bukan terasingkan sih, saya lebih jarang bersama mereka. Jadi mereka lebih sering berdua dan sering jadinya suatu pendapat atau pemikiran gitu. Nah, kenapa saya milih ini Bu? Karena kenapa saya milih ini Bu? Karena di sini saya setelah berteman kan kita nggak tahu nih pertamanya apa teman kita kan. Ini kan saya baru tahu karena kelas kemarin karena ada pertukaran kelas kan. Jadi di kelas 11 ada pertukaran kelas. Dari kelas 10 ke kelas 11. Nah, pas dari kelas 12 ini pas pula saya beda sama mereka gitu loh. Beda kelas. Kan setiap kelas setiap 1 tahun itu kan diolorin kan kelasnya Bu. Ya. Jadi di kelas 11 kami itu pas satu kelas ketiga. Nah, pas di kelas 12 ini kami beda. Saya sendiri, saya cuma sendiri. Berbeda. Yang lainnya di kelas, kan saya kelas C, yang lainnya kelas B. Kelas B. Nah, tapi di sini kami masih berteman. Kalau ngumpul ya sering cerita. Tapi saya tuh merasa kalau misalkan saya itu dianggap ketika saya ada gitu. Ketika saya ada aja di depan mata gitu. Oh, maksudnya dianggap ketika ada tuh cuma waktu di depan aja, di depan hadapannya. Ya, waktu di depannya aja saya anggap. Ketika saya nggak ada, ya nggak bisa dicari gitu loh. Saya beranggap nggak ada gitu. Maksudnya bagaimana? Gini, kan saya ini kan kegiatannya berbeda-beda nih Bu sama mereka karena saya ini kan termasuk orang yang aktif dan mau berorganisasi, sering pergi gitu. Dan saya apa-apain sendiri karena memang orang berduanya memang nggak mau ikut berorganisasi, ikut kegiatan. Diva, tadi dalam permasalahan teman yang tidak mau Diva ajak untuk dalam berorganisasi, apakah itu mengganggu dalam kehidupan Diva? Kalau menurut Diva mengganggu atau enggaknya enggak sih, kalau mengganggu karena kan setiap orang beda-beda pendapatnya. Setiap orang juga beda-beda keinginan ataupun hobi ataupun yang kegemarannya berbeda-beda ataupun potensi isinya berbeda-beda. Jadi saya sebagai teman kan pengen membawa teman jadi lebih baik lagi biar berproses lebih baik lagi gitu. Tapi kalau misalkan mengganggu itu gimana ya, mungkin saya jadi jarang sama orang itu aja.
karena Diva juga sering dalam lingkup organisasi ini, jadi jarang melakukan mereka. Oke, baik. Kedepannya Diva ingin seperti apa? Maksudnya ke depan seperti apa, kayak lebih dekat lagi sama mereka, tetap berhubungan dekat sama mereka atau bagaimana? Kalau menurut saya, ya kita seperti biasa aja, seperti ya teman biasa, ya gimana ya, kan kita udah dekat yang bertiga, jadi kalau misalkan pas saya ada ya udah kita kayak biasa, pas saya nggak ada ya kayak biasa juga gitu. Soalnya kata mama saya juga bilangnya kalau berteman itu terlalu dekat, kadang kan orang terdekat kita tuh yang bisa menjerumus kita sendiri gitu, tapi kan jangan sampai gitu kan. Jadi bagi saya untuk kedepannya kita harus apa namanya ya, kita harus kita tuh membuka lebih luas lagi wawasan kita gitu. Mungkin saya akan lebih mengajar lagi ke teman-teman saya untuk ikut organisasi, karena besok kayaknya ada organisasi baru gitu. Oke, berarti Diva berkeinginan untuk lebih mengajak mereka ke dunia sosial atau organisasi juga ya. Oke, terima kasih Diva. Mungkin sesi ini sudah cukup pada pertemuan ini ya. Sesi ini Ibu rasa sudah sangat berjalan dengan baik. Diva juga sudah terbuka dalam mengungkapkan mungkin perasaannya dengan pertemanan. Oke, sekarang Ibu minta kesan Diva selama mengikuti kegiatan sesi ini. Kalau kesan saya mungkin yang tadinya saya merasa bahwa saya itu dijauhkan gitu kan sama teman saya gitu kan, kayak merasa udah baikan atau gimana gitu. Tapi sekarang saya sudah lebih merasa lega karena ya kenapa kita harus memaksa mereka untuk ikut kita gitu kan, karena kan kesukaan orang beda-beda, bisanya orang itu beda-beda gitu. Jadi Diva tetap berusaha untuk mengajar kayak ya, tapi kalau dengan dalam tanda kutip itu tidak memaksa. Mungkin saya juga akan membuka pola pikir mereka pelan-pelan. Oke, Diva keinginannya juga sangat bagus untuk mengajak teman atau sahabatnya untuk mengikuti organisasi, untuk bersosial kepada orang-orang luar. Oke, baik. Terima kasih Diva sudah melakukan kegiatan ini. Apakah mungkin kalau misalnya Diva ingin melakukan sesi konseling lanjutan, bisa menghubungi Ibu lagi ya? Oke, terima kasih. Terima kasih. Ibu ucapkan sekali lagi. Ibu akhiri ya konseling ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.